Halo teman-teman, kembali lagi di modul algoritma data structure. Di video sebelumnya kita belajar mengenai graph ya. Struktur graph itu gimana, kita menyimpan di dalam suatu data structure, kemudian kita juga belajar mengenai BFS dan DFS ya, untuk graph traversal. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari problem sesungguhnya ya, yang bisa di-solve dengan menggunakan graph. Atau mungkin lebih tepatnya problem-problem yang ditemuin oleh graph itu seperti apa gitu ya. Nah, salah satu contoh paling oke atau paling banyak digunakan adalah shortest path gitu ya. Biasanya digunakan di Google Maps ketika mau mencari rute terdekat atau ya mungkin rute terdekat kali ya. Nah, shortest path ini ketika ada graph yang seperti ini ya, eh, yang biasa ya, yang nggak ada weight dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan ini dengan BFS ya, karena sebelumnya kita juga belajar ya tentang BFS itu dia bisa melakukan namanya shortest path di sini ya. Jadi kita bisa gampang dengan pakai BFS aja gitu. Contoh pertanyaannya adalah shortest path dari 0 ke 7 ya. Jadi dari 0 ini ke 7 berapa gitu shortest path-nya. Nah, jawabannya adalah 2. Kenapa bisa ke 1 dan bisa langsung ke 7 gitu ya. Kalau pakai DFS kita bisa aja nanti ketiga 2 baru 7 gitu ya. Tapi kalau pakai BFS namanya breadth first search ya. Jadi kita um, menyebar gitu ya, dari 0 menyebar dulu terus nanti iterasi berikutnya menyebar lagi gitu. Nah, kita langsung aja ke contoh ya. Ketika kita mengunjungi 0 di sini, nah, Q-nya ada di 138 ya. Jadi ada di 138 tetangga-tetangganya ya. Untuk count-nya, jadi step-nya masih 0 karena kita belum melakukan step ya. Nah, ketika ini udah 1 ya, di sini 1. Nah, ini adalah iterasi berikutnya, ya kan? That's why count-nya kita kasih 1 gitu. Ya, 1 eh, karena ini udah di pop ya, udah di deq, kemudian kita Q lagi tetangganya 1. Tetangganya 1 yaitu ada 0 dan 7, tapi karena 0 sudah divisit, ya jadi 7 aja yang dimasukin. Jadi di sini 7 ya. Count-nya 1. Nah, kemudian karena tadi masih di dalam Q yang sama ya, masih di 138 ini, jadi kita visit 3 ya. Sekarang 3 di DQ ada 87. Tapi 3 ini dia punya tetangga 0, 4, dan 2 gitu ya. Tapi karena 0 dia udah di visit, jadi dia cuma masukin 2 dan 4 gitu. Kalau tetap 1 ya, karena tadi masih ada di dalam ini ya, Q awal. Jadi sekarang kita execute 8. Ya, 8. Nah, 8 ini di pop. 8 cuma punya 0 sama 4, tapi 4 udah ada di sini, 0 udah di execute. Jadi dia nggak masukin apa-apa lagi. Count 1. Sekarang 7 nih, ya kan? 7 countnya udah bertambah karena dia udah di iterasi berikutnya ya. Karena ini iterasi pertama, terus ini iterasi kedua ya di sini. Terus iterasi ketiga ya sini mungkin ya. Gua pakai pulpen baru deh yang warna blue ya. Iterasi ketiga, sorry, iterasi kedua mungkin ini nih ya. Ini sampai sini. Nah, gitu ya. Dan iterasi ke Bapak ini kan 1, 2, 3, iterasi keempat ya ya udah ini semuanya gitu. Jadi itu gunanya BFS ya, breadth first search. Jadi ya kayaknya seperti itu ya untuk mencari BFS mencari shortest path menggunakan BFS dari 0 ke 7. Kita nemunya 2. Menggunakan BFS cukup. Nah, tapi bagaimana ketika graph ini mempunyai suatu weight ya? Contoh, graph with weight itu apa sih? Contoh ketika kita mau transportasi dan logistik ya. Nah, ini bisa aja distance or travel time weight-nya gitu. Ya, jadi bisa beda-beda nih dari kota mana gitu. Misalkan dari Jakarta ke Bandung pasti lebih kecil ya weight-nya, beratnya daripada Jakarta ke Surabaya gitu. Nah, kemudian ada communication network. Ya sebenarnya mirip-mirip lah ya sama ini, distance, terus bisa aja karena
mungkin kabelnya putus atau kabelnya lemot gitu ya, jadi weight-nya semakin gede gitu. Kemudian social network analysis, ya seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, ketika di Facebook, Instagram bisa melakukan analisa sosial gitu. Misalkan orang yang sering chat, misalnya Budi dengan Siti gitu ya, sama-sama saling chat tiap hari, konstan, sering telepon, itu bisa aja weight-nya semakin gede ya, daripada mungkin Budi sama Adi yang cuma punya nomor kontaknya aja gitu, nggak ada interaksi at all gitu ya. Nah, jadi graph Widthways itu ya seperti itu introduction-nya. Nah, bisa jadi problem kalau kita pakai BFS nih di sini. Contoh nih ya di sini ya. Gue balikin merah. 1/4 ya, 1/4. Jadi ini 1, kita keempat nih. Kalau pakai BFS bisa aja dia bisa 1, 3, berapa? 12, 5, 4 ini ya. Ada berapa kali jalan nih? 1, 2, 3, 4. 4 kali jalan ya. Tapi kalau di total weight-nya ini 32 gitu. Sorry, ini 3,2 maksudnya ya, 3,2. Ya, kalian bisa hitung sendiri ya. Karena ini 18, ini 25, 25 tambah 7, 32 gitu. Nah, tapi dengan cara lain ya, misalkan di 1 ke 3, terus ke 8, terus ke 6, terus ke 5, terus ke 4. Sorry, ini 6-nya nggak 2 kali ya, 1 kali aja nih. Sorry, salah ya. Jadi ini ada berapa nih? Ada berapa hop? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kali jalan ya. Secara BFS ini lebih lebih panjang dong daripada ini ya. Kalau kita pakai BFS ya shortest path-nya ini gitu. Tapi kalau kita pakai selain BFS, kita bisa mendapatkan ini nih. Shortest path-nya ternyata 31. Ternyata di sini. Nah, gimana sih caranya kita dapat path yang seperti ini gitu ya? Nah, ada algoritma yang namanya adalah Dijkstra ya. Sorry, ini gue pindah dulu. Dijkstra algorithm ya. Dimana ini dia bisa menyelesaikan problem di mana namanya single source shortest path. Ini kita nggak usah lihat dulu ya. Yang penting ada namanya Dijkstra algorithm. Ini. Nah, cara kerja dari Dijkstra algorithm ini, jadi pada awalnya ya, kita mempunyai array ini. Ya, array-nya adalah 0 sampai 6. Di mana 0 sampai 6 ini adalah jumlah vertex-nya ya. Kalau kalian di sini ada 0 sampai 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi in total ini sebenarnya ada 7 vertex ya. Tapi karena kita dari 0 hitungannya, jadi ya sampai 6 aja gitu maksimalnya. Nah, kemudian di masing-masing array ini ada value-nya teman-teman ya. Jadi array yang ke 0 value-nya 0, array ke 1 value-nya infinity. Maksudnya bilangnya sangat besar gitu ya. Value yang kedua juga sama gitu, dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena ini tadi ya, single source shortest path. Kita lihat di single source-nya dulu. Bahasa Indonesia dari single source adalah sumbernya ada satu ya. Jadi di algoritma Dijkstra kita hanya bisa apa namanya, memulai dari suatu vertex gitu. Nah, jadi contohnya adalah ini. Jadi ketika kita melakukan algoritma Dijkstra, kita menentukan bahwa starting point-nya ada di vertex 0 gitu ya. Dari starting point di sini. Nah, nanti masing-masing dari array ini akan terisi value shortest path dari 0 ke 1 ini berapa gitu ya. Terus shortest path dari 0 ke 2 ini berapa. Shortest path dari 0 ke 3 berapa gitu ya. Nah, jadi nanti hasil akhirnya kan seperti ini teman-teman ya. Seperti yang di sini. Ya, ketika 0 ya 0 ke 0 ya kita nggak perlu keluarin biaya apapun gitu ya. Jadi tetap 0, 0 ke 1 shortest path-nya 2, 0 ke 2 shortest path-nya 6 ya. 0 ke 1 2, 0 ke 2 6, terus 0 ke 3 7, 0 ke 3 7. Ya, karena dia lewat atas ya. Kalau lewat bawah dia 14. Terus 0 ke 4 17, 0 ke 5 22, dan 0 ke 6 19. Jadi seperti itu.
Nah, kita juga mempunyai nanti yang namanya array yang menunjukkan apakah kita sudah menandakan aja sih apakah node ini sudah divisit atau enggak gitu ya. Jadi in the end mungkin pertama kali ya, di pertama kali sini ya semua node-nya nggak visited gitu ya. Kita masih belum mengunjungi masing-masing node gitu. Jadi tapi di akhir kita akan mengunjungi semua node gitu ya. Nah, sekarang algoritmanya akan kita coba simulasikan ya di graf yang di sini nih. Nah, jadi algoritmanya seperti ini. Yang pertama ada function Dijkstra ya, of course. Nah, pertama kita membuat em, kita membuat vertex set Q ya. Jadi kita membuat Q yang isinya adalah sebuah set dari vertex ya, sebuah himpunan dari vertex gitu. Nah, sekarang em, untuk setiap vertex V di dalam satu graf ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini, kita akan menandakan distance V infinity ya. Jadi kita akan membuat ini semua infinity dulu, terus kita menambahkan ini ke dalam Q ya. Jadi Q ini adalah set dari setiap vertex gitu ya. Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini. Oke. Nanti kita akan mempelajari Q itu apa gitu ya. Nah, kemudian distance startnya dikasih 0. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini function ada graph, itu data structure yang di sini ya. Kemudian ada starting point-nya ya. Jadi jangan lupa, ini kita single source ya. Jadi harus ada starting point-nya. Starting point-nya yaitu di kasus ini adalah 0 ya. Jadi distance 0 itu sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kemudian kita lihat yang di sini nih, ya kan? Ketika Q is not empty, jadi Q-nya ini kan pada awalnya udah di-add ya semuanya ya. Jadi yang di sini ini adalah initialization-nya ya. Di sini initialization, di sini baru algoritmanya berjalan gitu ya. Nah, ketika Q-nya is not empty, jadi ketika masih ada elemen di dalam Q ini ya, kita masukin U di sini ya. Ada variable U. U ini apa? U ini adalah vertex di Q ya dengan minimum distance. Ya, sekarang kita lihat nih di Q ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang paling distance paling minimum berapa? Ya 0 ya kan? Karena ini 0 gitu. Nah, by the way, mungkin kita nggak ada di dalam implementasi di bahasa C ya. Mungkin kita nggak ada nggak ada angka di mana tuh bisa infinite. Tapi mungkin kalian bisa mentokin ya, misalkan nih integer. Integer kan 2 pangkat 32 minus 1. Ya udah kalian pakai 2 pangkat 32 minus 1 aja gitu untuk value-nya. Jadi ya yang paling semaksimum mungkin lah ya yang bisa dihandle sama tipe datanya. Nah, oke, kemudian U-nya kan 0 tadi. Kemudian kita nge-remove U dari Q-nya ya. Kita remove. Nah, kemudian untuk setiap tetangga V of U ya, berarti untuk setiap tetangganya 0, berarti adalah 1 dan 2 ya. Nah, kita hitung nih ada ALT ya. ALT itu alternatif ya. ALT ini ya nama variabel aja lah ya sebenarnya. Nah, ini dia menghitung distance U. Ya, berarti U itu kan distance 0 nih. Berarti 0 ditambah panjang dari UV. Panjang dari misalkan 1 dulu lah ya. 1 baru 2 gitu. Berarti 0 ditambah panjang dari 0 ke 1. Itu adalah 2, ya kan? Berarti alt-nya 2 nih di sini. Nah, terus di sini apabila alt kurang dari distance V, berarti apabila 2 kurang dari distance-nya 1. V kan 1 nih. Karena V-nya kan neighbor of U, neighbor of 0 gitu. Berarti 1. 2 kan ya lebih kecil daripada infinite kan. Jadi distance 2 sekarang diganti menjadi ALT. ALT-nya 2 gitu. Sorry, distance 1 ya. Distance 1 sama dengan 2. Jadi ini sekarang 2 nih di sini. Ya. Kemudian kita lanjut nih. Kita lanjut. Untuk neighbor berikutnya adalah 2 ya. Sekarang distance 2. Distance U kan masih 0. Ditambah panjang dari
0 ke 2 ya. Panjang dari 0 ke 2 adalah 6. Jadi sini 6. Jadi alt-nya sekarang 6 ya. Di loopingan berikutnya ya ini ya. Alt-nya 6, terus 6 kurang dari infinite iya. Jadi distance yang kedua kita masukin 6 di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kemudian udah habis ya di sini loopingnya. Nah, terus kita balik lagi nih ke sini nih, kecek lagi. Queue-nya empty nggak? Oh, masih ada nih queue-nya, gitu ya. Terus kita masukin U lagi. U-nya itu pet text dalam queue dengan distance paling minimum. Nah, sekarang kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 kayaknya kan dihapus ya, udah di pop tadi. Nah, sekarang di sini yang paling kecil adalah 1, ya kan? Karena ya di sini 2 sendiri ya. 2, 6, infinite, 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 infinite. Paling kecil adalah 2, gitu ya. Jadi 1 yang dimasukkan di dalam U sekarang, bukan 0 lagi. Nah, sekarang karena U udah masuk ke 1 udah masuk ke U, jadi satunya kita hapus di dalam queue ini ya. Nah, kemudian untuk setiap neighbor dari 1 ya, untuk setiap neighbor dari 1 ada 3 aja ya, karena ini directed yang 0, 1, 1 ke 3 gitu. Jadi neighbor dari 1 cuma ada 3 nih. Ya udah berarti ini cuma ulang sekali ya. Berarti distance dari 1 ya, kan distance 1 kan 2 ya. Jadi ini 2 ditambah panjang dari 1,3. Panjang dari 1 ke 3 adalah 5 gitu. Berarti di sini 7 ya. Alt-nya 7. Nah, sekarang karena 7 kurang dari infinite, karena ini V-nya 3 ya. Sorry, V-nya oh ya, V-nya 3. Jadi 3-nya kita ganti 7 karena 7 kurang dari infinite gitu. Nah, ini dan seterusnya ya. Sekarang gue mau coret-coret di sini aja sih supaya lebih gampang ya. Jadi gue akan simulasikan tadi ya tanpa melihat pseudocode ini ya. Sekarang coba kita ulang ya dari awal ya. Jadi ya mohon bersabar ya. Jadi tamat tadi Q-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Terus tadi 0 kan 0, 1 infinite, 2 infinite, 3, 4, 5, 6 infinite semua ya. Oke. Jadi tadi pertama adalah kita ambil 0 dulu ya. Kita ambil 0 dulu karena ini yang paling kecil dari semuanya, oke. Jadi U-nya tadi 0 ya kan, kita coret 0-nya. Nah, terus untuk setiap neighbor dari 0 yaitu 1 dan 2, nah kita cek nih apakah tadi apa? Alt ya, ALT. ALT itu adalah distance dari apa tadi? Distance dari 0 yaitu 0 ditambah 2 ya. Nah, ini apakah lebih kecil daripada ini infinite? Karena tadi 2 lebih kecil dari infinite, maka ini diupdate ya jadi 2. Pen colornya blue aja ya. Coba kita ubah jadi 2 nih di sini. Oke. Nah, terus tetangganya 0 yaitu 2 ya. 2 karena 0 plus 6 ya kan. 0 plus 6 itu kurang dari infinite, jadi kita delete ini jadi infinite jadi 6. Terus kita lihat lagi Q-nya masih ada ya, Q-nya masih ada, terus yang paling kecil adalah 1. Berarti sekarang U-nya 1. Nah, alt-nya berapa? Alt-nya kita looping neighbor dari 1 yaitu 3 gitu ya. Nah, tadi kan distance 1 ya, distance 1 itu 2 ya kan. Jadi 2 ditambah 5 adalah 7 ya kan. 7 kurang dari infinite. Berarti kita update 7 di sini. Oke. Nah, 1 kan udah nih. Tadi udah dihilangin ya ketika masuk di U. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Ada 2, 3, 4, 5, 6.
Yang paling kecil adalah 2 dengan panjang 6 ya, dengan distansnya 6 gitu. Nah, jadi sekarang 2-nya kita masukin di sini ya, di U. 2-nya kita hapus dari Q. Oke. Nah, sekarang 2 itu neighbor-nya 3 gitu ya. Nah, tadi kan distance 2 6 ya. 6 tambah 8 adalah 14. Ya kan? Nah, 14 tadi dibandingin sama 7 nih. 14 ternyata enggak, itu lebih dari 7. Berarti kita nggak update. Ya, berarti kita nggak update. Nah, jadi setelah kita melooping setiap neighbor dari 2, yaitu cuma 3, ya kita lihat lagi di queue-nya. Queue-nya masih ada nih, 3, 4, 5, 6. Jadi di 3, 4, 5, 6, yang paling kecil adalah 3, ya, paling minimum, 7. Nah, sekarang kita looping neighbor dari 3, yaitu ada 5 dan 4 gitu ya. Nah, kita update 5 dulu. Tadi distance 3 adalah 7 ya. Jadi 7 ditambah 15 adalah 22. Kemudian kita bandingin, 22 kurang dari infinite. Jadi kita update timnya jadi 22. Gitu ya. Terus, 3 sama 4 ya kan. 3 tadi 7 ditambah 10. Ya kan, jadi 17. 17 kurang dari infinite. Kita update jadi 17. Oke, neighbor-nya sudah dikunjungin semua. Nah, kemudian sorry tadi 3 di pop ya, karena udah dimasukin sini. Nah, kemudian kita lihat lagi di queue-nya. Queue-nya ada 4, 5, 6. Jadi di antara 4, 5, 6 sini, yang paling kecil adalah 4. Ya kan, 17. Nah, karena di sini 4 paling kecil, maka ini dihapus, U-nya ganti 4. Terus kita looping setiap neighbor dari 4, yaitu ada 5 dan 6. Oke. Nah, di 4, distance-nya ada 17. 17 tambah 6, 23. Ya, jadi sekarang distance 5-nya 23. Tapi ketika di challenge sama ini, ternyata 23 lebih gede dari 22. Jadi dia nggak diupdate. Kemudian dia ke 6, ya kan. 4 tadi 17 ditambah 2, 19. 19 kurang dari infinite, kita update. Seperti itu. Nah, kemudian udah habis neighbor-nya. Kemudian kita lihat queue-nya masih ada 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Di sini yang paling kecil adalah 6, 19. Berarti 6-nya kita pop dulu. Saya taruh sini ya, untuk 6-nya. Nah, karena 6 dia nggak ada neighbor, berarti langsung skip aja. Jadi sekarang masih ada elemen dalam queue yaitu 5. Nah, sekarang 5-nya di U sini. Nah, kemudian kalau kita lihat, di sini kan distance 5 sekarang 22 ya. 22 ditambah 6, 28 ya. Jadi 28 itu lebih besar dari 19. Berarti kita nggak update. Jadi in the end kita punya array yang segini ya. 0, 2, 6, 7, 17, 22, 19. Ya, sama dengan hasil ini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita melakukan perhitungan ya, misalkan tadi nih kita mau mencoret ini ya, mencoret infinite dengan value baru, atau nanti ini mungkin dicoret ada value baru yang lebih kecil, itu namanya kita melakukan relax ya. Kita sering kali di algoritma Dijkstra itu namanya adalah relax. Relax di mana kita mengupdate data yang ada di sini ya. Kita mencoret, kita melakukan update baru gitu. Nah, visited nodes ini sama kayak ini tadi ya, sama kayak Q tadi ya. Jadi ketika di visit ya udah dia di pop aja dari queue-nya. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Mungkin kalian nanti bisa praktek sendiri ya. Bisa coba cari gambar graph, weighted graph dari internet. Terus kalian coba mensimulasikan Dijkstra algorithm. Atau mungkin kalian bisa mencari di sumber video lain gitu. Nah, karena ini hanya overview aja sebenarnya. Gua nggak mau terlalu detail juga sih. Jadi untuk next kita mendalami sedikit dari sini. Nah, maksudnya apa? Sorry, tadi gua nggak jelasin ya. 0, 0, 1, 2, 6 ini apa? Jadi, ini adalah source-nya ya. Source-nya adalah 0 kan? Jadi 0 kalau mau ke 0, ya dia weight-nya 0 gitu.
Kemudian 0, dia kalau mau ke 1 ya, ke vertex 1, dia weight-nya adalah berapa? 2. Ya, sorry, ini harusnya tadi gua nggak coret ya. Ini karena tadi simulasi aja. Jadi ini 2 di sini. Ya. Terus 0 ke vertex 2, panjangnya adalah 6. Shortest path-nya. Terus 0 ke 3, dia 7. Dan seterusnya ya. Ya, kalau kalian lihat di sini, 0 ke 5 adalah 22. Gitu ya. Jadi 2 tambah 5, 7. 7 tambah 15, 22. Ya, jadi kita lewat kayak gini nih. Ya, kita nggak lewat ke sini terus ke sini gitu. Ya, jadi ini otomatis udah kehitung ya dari single source yaitu 0 ke semua elemen, semua vertex. Gitu. Jadi ya, tapi perlu kita note juga bahwa ini single source. Berarti mulainya harus dari 0 gitu ya. Nah, tapi gimana caranya? Ini kan kita hanya kasih tahu aja ya. Oh, berarti shortest path dari 0 sampai 5 ini 22 gitu. Kita hanya tahu value 22. Tapi gimana kalau problemnya kita mau menghasilkan suatu array di mana array itu adalah path-nya atau alurnya. Jadi array-nya mungkin 0, 1, 3, 5 gitu ya. Karena ini dari 0 ke 1, ke 3, ke 5 gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa pakai array baru yang namanya previous ya. Jadi bisa aja previous, misalkan previous 5. Jadi previous 5 nanti adalah 3, previous 3 1, previous 1 0. Nah, gimana caranya kita menulis previous 5 adalah 3? Jadi ketika kita melakukan relax di 5 ya. Jadi kita melakukan distance 5 sama dengan ALT di sini ya. Nah, ini kita harus tahu siapa yang melakukan relax ini gitu ya. Jadi ini kan kita mengupdate V, mengupdate 5. Nah, tapi yang melakukan operasi ini, itu di U yang mana gitu ya. Oh, ternyata dia di U yang 3. Jadi kita bisa melakukan distance pref 5-nya sama dengan 3 gitu. Karena kita melakukan relax. Ya, jadi ketika kita melakukan relax di 5, ya, kita harus tahu yang melakukan relax ini siapa. Oh, ternyata 3 gitu. Jadi ternyata 3 nih yang melakukan relax di sini gitu. Yang melakukan mencoret ini loh. Jadi kan pertama infinite, kita coret, terus 22. Ini kita berada di vertex 3 gitu. Jadi vertex 3 adalah previous dari 5. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, queue ini ya. Queue ini kan mirip seperti kayak priority queue gitu ya. Jadi kan dia ngepop vertex yang paling kecil ininya ya. Distance-nya. Jadi itu mirip seperti priority queue yang minimum ya. Minimum priority queue. Jadi kita bisa optimasi itu dengan ini menggunakan heap ya. Pakai min heap. Jadi kita masukin di sini ya, itu hanya log n. Nah, kemudian ini kita akan melakukan analisis algoritmanya ya. Jadi Dijkstra akan melakukan visit every edge sekali aja gitu. Jadi ketika kita udah menelusuri path dari 0 ke 1, ya nanti di iterasi kemudian kita nggak akan mengulangi membaca lagi 01 ini gitu. Jadi ini hanya dibaca sekali. 02 juga baca sekali, 13 juga dibaca sekali gitu. Nah, jadi Dijkstra akan visit setiap edge hanya sekali gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini mungkin seperti double loop ya. Ketika queue is not empty, sama untuk setiap neighbor dari VU gitu. Jadi ketika queue is not empty, pada awalnya kan ini semua vertex ya. Semua vertex, dan di setiap vertex ini, kita akan melakukan looping untuk setiap neighbor-nya gitu ya. Jadi misalkan nih, queue-nya adalah kan tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Nah, di dalam 0 ini kita melakukan looping sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena dia ada neighbor 1 dan ada neighbor 2. Gitu. Untuk 1 dia ada neighbor 3. Untuk 2 dia ada neighbor 3. Untuk 3 dia ada neighbor
4 dan 5. Kalau di 4 dia punya 5, 6 ya. Di 5, 6. Nah, kalau lihat di sini, ini loopnya sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali ya loopingnya ya. 8 kali looping. Sama, ini sama halnya dengan jumlah ininya, jumlah edge-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok ada 9? Sebentar ya. Kayaknya ada kesalahan hitung deh. Jadi ini kan 0, 1, 2. Kan? 0, 1, 2. 1 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 4 dan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duh, maaf ya, gambar saya jelek nih. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? 0 ada 2 nih, 1 dan 2. 1 ada 1, 3, ini 3, ini 4 dan 5 ya. Ini 5 dan 6, ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? Jadi, semuanya ini ya, yang di sini kita lakukan sebanyak 9 kali. Di mana 9 adalah jumlah edge-nya. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini adalah edge dari awal sampai bawah ini. Seperti itu. Nah, untuk atas ini sebenarnya adalah log n ya kan? V ya, karena vertex ya. Kita melakukan looping sebanyak vertex kali. Nah, karena di sini adalah min heap, ketika kita mau retrieve O kita mau pop ya, itu adalah O1 nih di sini. Ya kan? O1. Nah, kita kan remove O dari Q. Jadi ketika kita melakukan remove atau pop di dalam sebuah heap, itu adalah log n. Di mana di sini kasusnya n adalah V. Gitu. Jadi complexity-nya total adalah sebenarnya V di plus ya, ini V ini ya, di plus di sini E. Terus setiap E dia ada log V. Log V. Jadi sebenarnya gini ya, untuk complexity dari Dijkstra algorithm. Seperti itu. Karena mungkin V-nya ini maybe ya lebih kecil daripada E log V, jadi ini dihilangin aja cukup gitu ya. Karena ya balik lagi pick O akan melakukan suku yang paling besar gitu ya. Jadi ya OE log V gitu. Dimana E adalah number of edge-nya dan V adalah number of vertex atau vertices-nya. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk Dijkstra algorithm. Ya, semoga kalian paham ya Dijkstra algorithm itu seperti apa. Dan satu hal lagi ya, ketika kita udah melakukan pop di sini ya, ketika kita udah masukin U, kita masukin something ke U, misalkan kita udah di 1 ya, 1 kita udah masukin ke U. Jadi kita udah yakin bahwa di titik ini ya, di titik dimana kita udah masukin 1 ke dalam U, distance dari 1 itu udah pasti nggak mungkin diganti lagi. Ya, distance 1 itu udah fix, nggak diganti lagi. Ya, jadi seperti itu. Itu patut kalian pahami juga ya, bahwa ketika misalkan 5 nih, misalkan 3 ya, 3 udah dimasukin ke sini. Berarti distance 3 in the future nggak bakal diupdate lagi ketika kita udah masukin 3 dalam U. Karena 3 udah di pop dalam queue sini ya, udah di pop. Seperti itu ya. Oke, kemudian nah, ini kita akan bahas topological sort. Nah, kita mau menemukan sebuah masalah nih ya di dalam Dijkstra. Masalahnya apa? Karena ini kan single source atau SPAD ya. Kita harus in the first place kita harus menemukan single source itu mau mulai dari mana gitu. Nah, mungkin untuk manusia gampang ya, kita ya bilang aja 0 karena 0 yang paling kiri. Ya, mungkin ke kanan gitu. Tapi kalau grafnya gede banget gimana cara kita memulai gitu. Dari mana? Kenapa kita harus peduli hal ini? Karena ketika kita salah melakukan source ya, salah memilih source, misalkan source-nya adalah 3 di sini. Nah, ketika source-nya adalah 3, kita nggak akan pernah mengunjungi 012. Ya, kita nggak akan pernah mengunjungi 012. Karena 012 nggak bisa
dikunjungin dari 3, karena 3 semuanya ke sini arahnya ya, ke 4, ke 5 gitu. Karena semuanya ke sini nih, ya. Nggak ada yang ke belakang gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu nih, kita bisa melakukan penelusuran ya, gimana untuk startnya, single source untuk startnya. Nah, kita bisa pakai topological sort. Nah, sorting di sini ya, itu kita men-sorting sebuah vertex-vertex menjadi suatu panjang seperti ini ya, kayak serial gitu. Karena kalau kalian lihat data structure graph ya, dia itu bukan serial ya, kita nggak tahu habis A kemana gitu. Ya, ya habis A bisa ke B bisa ke C gitu, tapi kita nggak bisa sulit untuk melakukan satu tarik garis lurus gitu. Contoh nih seperti ini. Gimana cara kita melakukan satu garis lurus? Ya susah. Ya ketika apalagi grafnya udah gede. Jadi topological sort itu gunanya untuk itu. Dimana kita bisa melakukan transformasi graf jadi satu bentuk lurus seperti ini ya, dimana ya alurnya dari kiri ke kanan aja gitu. Jadi habis dari A ke B ke C ke D ke G ke F ke E gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan topological sort untuk melakukan sort vertexnya. Jadi kita bisa menentukan vertex apa yang kita mau mulai. Nah, jadi di sini kita bisa mulai dengan A gitu ya. Karena A itu tidak eh, dikunjungin dari vertex apapun gitu. Jadi dia adalah awalnya. Contohnya apa sih? Kenapa kita perlu topological sort? Contohnya ketika kita melakukan task execution ya. Nah, untuk ketika kita ada beberapa tugas ya, misalkan nih di dunia nyata ya, kita dikasih tugas sama dosen atau sama atasan gitu. Nah, kita bisa mengurutkan ini based on dependensinya gitu. Misalkan tugas B ini sebenarnya dia dapat dijalankan setelah A-nya sudah selesai. Ya, jadi ya mau nggak mau A-nya harus selesai dulu baru B. Ya, jadi kira-kira seperti itu use case-nya gitu ya. Nah, ini kita bisa memilih first task that doesn't depend on another task gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan estimasi kapan tasknya dieksekusi. Ya, misalkan nih kita masih menjalankan A. Nah, misalkan ditanya sama dosen atau atasan, kapan nih si G bakal selesai gitu. Wah, mungkin kalian bisa estimasi dulu. Oh, gue harus kerjain B, C, D dulu nih, baru bisa G. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa melakukan estimasi dengan melakukan topological sort seperti ini. Gitu. Nah, kemudian topological sort itu hanya bisa dilakukan di graph yang tipenya adalah DAG atau Directed Acyclic Graph. Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Kemudian yang paling penting, ordering itu nggak harus unik ya. Jadi dari graph ini kita bisa melakukan sorting seperti ini hasilnya. Kita juga bisa melakukan sorting yang seperti ini gitu. Jadi nggak harus satu ya. Uniknya gitu tuh. Jadi kalau di sorting biasa, mungkin di video-video awal-awal modul algoritma ya, kita di sini ada angka gitu ya, dimana kita mau sort dari kecil paling gede dan hanya ada mungkin satu solusi gitu. Tapi di topological sort nggak seperti itu, solusinya bisa banyak. Ya bisa aja kayak gini nih, karena ya G-nya bisa duluan, karena G-nya nggak depend ke mana-mana juga gitu. Bahkan di sini G-nya bisa jadi titik start loh sebenarnya ya, karena G-nya nggak depend ke manapun gitu. Kayaknya bisa jadi titik start. Jadi seperti itu ya untuk topological sort. Tapi untuk detail dari topological sort, gue nggak cantumin di sini. Kalian mungkin bisa lihat di googling aja ya, atau di YouTube or anything else. Seperti itu. Eh, yang gue mau tekanin di sini adalah ya supaya kalian paham aja bahwa ada topological sort gunanya untuk apa gitu ya. Nah, ini yang tadi ya, DAG atau Directed Acyclic Graph. Di sini adalah graph khusus di mana of course dia directed ya. Kita udah jelaskan directed itu maksudnya apa di video sebelumnya ya. Directed graph itu dia punya arah ya. Uh, jadi dari A ke B, bukan dia nggak bisa B ke A gitu ya. Ada arahnya. Ya mungkin dia bisa B ke A, tapi harus secara eksplisit dibuat panah seperti ini. Itu. Nah,
Directed acyclic graph adalah graph di mana dia nggak boleh ada ini nih, nggak boleh ada cycle ya. Contoh di sini nih, cyclic graph. Jadi ada B, C, E, D, terus ke B lagi. Nah, ini nggak bisa nih dilakukan di topological sort ya, seperti ini. Karena bingung, ini mau mana dulu nih, karena saling dependensi. Bayangin kalian ada tugas B, di mana ini depend ke D, ya, bergantung ke D. D bergantung ke E bergantung ke C, C bergantung ke B. Ya, mustahil untuk dikerjakan berarti ya. Gitu. Nah, contoh DAG itu seperti ini nih, kalau dari acyclic graph ya. Jadi ada yang dimana ya nggak ada cycle ya. Jadi semuanya sumbernya dari A ke E gitu. Ya ini obvious sih sebenarnya ya. Karena ya kalau mau kerjain tugas pasti A dulu dan E-nya pasti terakhir. Ya seperti itu. Nah, pakainya di mana? Ya seperti kalian expect ya, ada di project management. Kemudian adalah dependensi dari library ya. Ketika mungkin kalian coding di C atau di Java ya, C kan ada dependensi ya ke library misalkan studio.h gitu. Java juga mungkin ada dependensi ke library matematika gitu. Dan studio.h itu sebenarnya punya dependensi lagi ke library yang lain gitu. Dan ini akan membentuk DAG ya, Dielectric Acyclic Graph. Dimana mungkin ini program kita, ini mungkin studio.h-nya, terus ini mungkin library-library lain yang dibutuhkan oleh studio.h gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak mungkin namanya library dependencies tuh kayak gini gitu ya. Ya mungkin-mungkin aja, tapi nggak bakal bisa di-compile gitu ya untuk code-nya. Nah, kemudian lanjut, kita akan membahas graph dengan negative weight. Contohnya ya, seperti ini nih, Mario ya. Jadi, dia mau ke sini nih. Dia startnya dari sini, end-nya dia mau ke sini. Nah, tapi di tengah-tengah sini ya, dia ada bintang ya. Dimana bintang ini sebenarnya dia mendapat poin jumlahnya 13 ya. Dan 5, 2, 3 ini adalah penalti ya. Penalti untuk distance dari satu kastil ke kastil yang lain. Ya, jadi misalkan dia mau ke sini nih. Mau ke kastil yang ini. Berarti dia penaltinya 2 ya. Jadi semakin gede penaltinya semakin buruk gitu. Nah, tapi ketika dia lewat jalan ini ke 5 terus ketiga total kan 8 ya. Nah, tapi dia punya star nih. Dia mendapatkan suatu bintang. Jadi 8 kurang 13 adalah minus 5. Jadi much better dia lewat jalan ini dong daripada ini. Ya, seperti itu ya. Ya use case-nya kebanyakan sih mungkin di dalam game kali ya, atau di mungkin Google Maps kali ya, dimana kalau kalian mau lewat toko tertentu atau mau lewat jalan tertentu itu mungkin jauh lebih apa ya, menguntungkan gitu daripada lewat jalan lain yang mungkin lebih dekat. Contohnya misalkan kalian mau menghindari macet gitu ya. Ya mungkin di sini dekat banget, tapi macetnya parah gitu ya. Nah, mungkin tapi di sini mungkin agak jauh tapi ya lancar gitu. Ya, to be honest, gua personally lebih suka yang lancar gitu meskipun jalannya agak panjang. Karena eee, lebih nggak bikin emosi ya kalau kalau jalannya lancar ya. Kalau macet, eee, capek sebenarnya, capek duduknya gitu. Nah, mungkin kalau dibuat grafnya seperti ini kali ya, supaya simpel. Jadi ke sini 2, ke sini 5, dan B ke C-nya 10, karena 3 kurangi minus 13. Langsung aja kita minus 10 gitu. Nah, sekarang kita coba cari shortest path-nya ya, dari A ke B ke C gitu. Nah, pertama source-nya adalah A, ya kan? Jadi B sama C infinite gitu ya, untuk di Dijkstra ya. Nah, kemudian karena Q-nya ya, tadi ada Q-nya, ada A, B, C nih, ya kan? A-nya kan udah dicoret nih, karena dia udah di sini. Nah, sekarang B sama C-nya. Nah, karena tadi B-nya ini 5 ya kan, dari A, C-nya 2. Berarti selanjutnya kita ngambil C dong, ya kan? Kita ngambil C di sini nih. Berarti C kan distance-nya adalah 2, di sini 2 ya. Nah, terus kemudian karena C nggak punya neighbor ya, nggak ada tetangga, kita masuk ke B ya. Nah, di B kan distance-nya 5 ya kan? Distance-nya 5, terus
Nah, karena B ini punya tetangga ya, tetangganya adalah C, tapi C itu udah visited sebelumnya, ya. Dia udah di pop, jadi nggak bisa relax C-nya. Ya, jadi ya mau nggak mau ya udah ke-update aja gini. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ya kita nggak melakukan relax ini, gitu. Jadi in the end ya udah shortest path dari A ke C itu 2 di algoritma Dijkstra ya. Jadi kita nggak bisa melakukan ini A ke C itu -5. Padahal kan sebenarnya -5 ya. Dari 5 terus -10 gitu. Dari 5 -10 -5 gitu. Kenapa? Karena di step ini ya seperti yang gua bahas terakhir kali ya, terakhir banget di Dijkstra, gue bilang bahwa ketika kita udah di C ini, kita udah melakukan operasi di sini, ya kita udah berasumsi bahwa 2 ini bahwa C ini nggak bisa diupdate lagi. Distance C ini nggak bisa diupdate lagi. Jadi 2 ini adalah final. Value final dari shortest path dari A ke C. Gitu. Ya. Jadi di sini Dijkstra ya bisa gagal. Ya. Jadi nggak semua shortest path bisa di-solve dengan Dijkstra. Ya. Contohnya ya itu graph dengan negative weight. Ya, Dijkstra nggak bisa melakukan ini. Kekurangan Dijkstra adalah graph dengan weight yang negatif. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Ada algoritma lagi yang namanya adalah Bellman-Ford algorithm. Dia bisa solve graph shortest path ya dari graph yang punya negative weights. Nah, intuition dari algoritma Bellman-Ford ini dia itu lebih simpel sih sebenarnya daripada Dijkstra ya. Lebih gampang disimulasikan. Caranya tuh sama ya. Pertama distance ya. Kita fill infinity semua, tapi untuk source-nya kita kasih 0 ya. Kalau kalian lihat di sini parameternya juga sama ya, ada graph, ada source ya. Di mana source itu ya single source-nya berapa gitu. Nah, kemudian kita makan looping nih, looping dari 1 sampai jumlah vertex -1 ya. Jadi algoritmanya seperti itu. Ya, dari 1 sampai jumlah vertex -1. Nah, kita looping lagi nih. Looping untuk setiap edge ya, setiap edge U sama V gitu ya, dengan berat W. Nah, di sini kita melakukan relax ya. Nah, udah sebenarnya di sini udah selesai gitu ya. Lebih gampang sebenarnya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini dia looping semua edge-nya, teman-teman ya. Jadi dia nggak peduli tentang neighbor-nya ya. Jadi ya sebenarnya ini cocok dipakai untuk graph yang representasinya adalah sebuah edge list ya. Cocok sih. Karena dia nggak pedulikan adjacency-nya, dia nggak pedulikan tetangganya ya. Kalau di Jigsaw tadi kan dia peduli tuh sama tetangganya. Di mana tuh? Di sini ya. Di sini kan dia peduli for each neighbor V of U. Jadi setiap tetangga U, nah dia peduli sama tetangganya. Jadi ya mungkin ini lebih better adjacency list ya atau adjacency matrix. Tapi untuk di sini kasus ini kita looping semua edge gitu. Nah, untuk setiap edge ketika ini distance dari source-nya di plus beratnya kurang dari distance V, distance apa ya, source destination ya. Destination-nya ya dia update di relax ya. Ini relax. Ya udah sebenarnya seperti itu aja sih. Nah, di sini ada optimisasi lagi sebenarnya ya. Jadi ketika ini masih belum V-1 ya, tapi ketika di looping yang ini dia udah nggak ada yang di relax, kita bisa langsung early stopping aja gitu. Bisa langsung break ya dari for-nya. Ya, itu bisa lebih optimal lagi sih sebenarnya. Tapi meskipun ya nanti in the end big O-nya sama gitu ya. Nah, ini akan jauh lebih jelas kalau kalian lihat video di sini ya, video YouTube ini. Ya, seperti biasa ya, Abdul Bari. Nah, di sini dia sangat jelas untuk menerangi simulasi dari Bellman-Ford algorithm. Ya, jadi mungkin kalian apa ya, kita bisa menggunakan graf ini ya untuk melakukan simulasi. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 1 ya kan, ada
1 ke 2 itu 4, 1 ke 4 5, 4 ke 3 3, 3 ke 2 minus 10. Ya, jadi kita looping aja gitu dari 1 sampai V minus 1. Berarti dari 1 sampai 3 gitu ya. Jadi 1 sampai 3 untuk setiap edge UV ya, untuk setiap ini ya, setiap edge-nya. Berarti in total ada 12 kali looping ya. Ini 3, ini 4. Oke. Jadi dia akan melakukan relax untuk uh, setiap kali looping edge-nya gitu. Coba kita lihat. Nah, ini adalah relax ya. Jadi dari infinite ya kan, distance 2 infinite, kemudian uh, di sini di relax jadi 4, terus relax jadi minus 2 ya, seperti itu ya. Jadi dia selalu looping ya untuk setiap edge-nya dikalikan dengan jumlah vertex minus 1 gitu ya. Jadi dari 1 0, dari minus 2, 3 8, 4 5 gitu ya, dan seterusnya ya. Kalian mungkin bisa lihat videonya aja, karena ya mungkin dia bisa lebih better untuk menjelaskan. Nah, kemudian di step yang terakhir, ini adalah step yang paling penting juga. Karena bahaya apabila kita punya uh, graf ini yang bukan DAG ya, yang cyclic. Apalagi graf cyclic yang ada negatifnya. Contohnya seperti ini nih, ya. Ya, ada 3 2 2 4 4 3 ya. Kenapa bahaya? Karena untuk melakukan apa ya? Optimisasi di sini ini akan selalu tak terhingga ya loopingnya. Kenapa? Karena dia akan selalu mengurangi weight-nya. Contoh, 2 ke 4, 5. Ini 8. Terus ini 8 minus 10 minus 2 kan ya. Nah, minus 2 ditambah 8 lagi. Jadi berapa tuh? Minus 2 tambah 8 jadi 6 ya. 6 minus 10 minus 4. Jadi lama-kelamaan pasti akan turun terus. Nggak akan pernah henti. Ya, jadi ketika ada gini, cyclic di dalam sebuah graph dengan negatif weight, dia akan ya looping terus, dan kita dapat pastikan bahwa tidak ada solusi shortest path ya di dalam sebuah graph yang ada cycle-nya. Jadi kita bisa melakukan ini, check for negative weight cycles di sini. Ya, jadi setelah ini semua selesai, kita for lagi untuk setiap edge-nya. Apabila masih ada yang bisa di relax ya, kita bisa print ini gitu. Ya. Jadi penentuan V-1 ini itu bukan tanpa alasan ya. Jadi ada pembuktiannya ya harusnya ya. Tapi gue nggak cantumin di sini. Ada pembuktiannya di mana ketika udah mentok ya V-1 itu harusnya semuanya udah dapat dipastikan optimal gitu ya untuk distance ini. Udah keisi dengan jarak optimalnya. Tapi ketika ternyata masih ada yang bisa di relax. Nah, jadi dia udah pasti ada negative cycle ya, dimana dia akan ya bisa relax terus karena nggak henti-henti ya. Dia akan selalu mengoptimasi terus gitu. Nah, di akhir kita return distance. Oke, seperti biasa. Itu ya. Nah, ini mungkin bahan ini aja ya. Mungkin bahan bacaan aja. Kalian bisa pause videonya. Mungkin ini adalah bukti dari kebenaran dari sini, Bellman-Ford. Kok bisa gitu ya. Jadi, kenapa? Karena adanya convergence ya. Convergence di mana ketika ini udah nggak bisa di relax lagi, kita bisa break. Ya, kita bisa keluar dari loop-nya gitu. Terus kita juga bisa negative weight cycle detection dan seterusnya ya. Nah, complexity adalah ini udah jelas ya, lebih jelas daripada Dijkstra adalah OVE ya, V kali E. Lebih jelek dari Dijkstra ya. Dijkstra kan berapa tuh? Jadi E log V ya. Nah, ini lognya dihilangin nih. Jadi ini cuma bisa V kali E. Kayak seperti itu. Ya. Nah,
Untuk pembuktian dari Dijkstra sebenarnya juga agak sulit ya dibuktikan, tapi mungkin ini lebih ke kasar aja, gambar kasarnya. Jadi ini, misalkan tadi kan gue bilang ya, dimana ketika kita udah mencapai suatu titik, eh, kita misalkan masuk ke 3 ini ya, kita masukin ke dalam U di sini, ya. Nah, kita kan udah memastikan bahwa distance 3 nggak mungkin diupdate lagi, ya kan? Kenapa demikian? Karena ketika ini bisa diupdate lagi, berarti ada path, gimana ya, ada path lain yang bakal bisa masuk 3 gitu, which is mustahil. Contoh misalkan 2 ya. Aduh, contoh misalkan apa ya? Eh misalkan 5 nih ya, 5 masukin U, ya kan. Jadi dia nggak bisa mungkin diupdate lagi. Misalkan tadi petnya ini ya, ke sini ke sini ke sini. Nah, akan mustahil apabila ada pet lain di mana dia harus ke sini dulu terus ke sini. Ya, karena ya itu tadi em weight-nya akan selalu bertambah 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 gitu. Jadi nggak mungkin bisa diupdate lagi karena ini udah pasti yang paling kecil. Karena kita tadi kan pakai min heap ya. Kita udah ambil yang paling kecil. Jadi kita nggak mungkin mengupdate itu lagi. Karena ya ini tadi ya, karena dia weight-nya kan selalu bertambah. Nah, itu enaknya kita pakai graph yang nggak ada negatif weight-nya. Jadi bisa diterapkan di Dijkstra. Beda halnya sama yang tadi negatif weight gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir. Kira ini pertanyaan ini aja sih, bisa refreshing ya, nggak ada kaitannya dengan yang Bellman-Ford. Berapa kompleksitinya Bellman-Ford algorithm untuk complete graph dengan vertex n, ya kan? Nah, kita perlu tahu dulu complete graph ini apa. Complete graph itu adalah dimana setiap vertex ya, dia punya edge ke vertex lain, gitu ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah uh, jumlah edge-nya ya, jumlah edge-nya berapa adalah n kali n-1 per 2 ya. Ini bisa dibuktikan dengan kombinatorik ya. Jadi ini adalah jumlah edge. N adalah jumlah vertex ya. Ini kasusnya untuk complete graph ya. Berarti ini kalau di total ya n kuadrat minus n per 2 gitu ya. Nah, E-nya adalah ini, N-nya tadi kan V ya kan? Berarti V kuadrat minus V per 2. Nah, E-nya kan di sini. Dikalikan V nih depannya. Kalikan V lagi di sini. Ya udah jadi berapa tuh ya? Ya kita hilangin aja lah suku yang paling kecil. Jadi ya in total adalah O V pangkat 3. Ya, ketika grafnya adalah mendekati komplit ya. Jadi big O V pangkat 3 di sini. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Mungkin agak panjang dan agak menguras otak ya. Tapi gue percaya kalian bisa memahami ini. Ambil resource banyak-banyaknya dari internet. Jangan hanya dari video gue aja. That's all from me ya. Mungkin kalau kalian ada kesulitan bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Gue akan dengan senang hati untuk menjawab. Oke. So, that's all from me teman-teman untuk video kali ini. See you in the next video ya. Bye-bye.